setelah ngumpulin chapter hampir 1 bulan, akhirnya sudah terkumpul. Di episode sebelumnya, Linmo dibikin menjadi donat oleh Xingling. Namun, dia masih hidup dan lari ke tempat Xian. Episode sekarang dibuka dengan Xian yang menanyakan kondisi Linmo. Dia bertanya siapa yang membuat Linmo menjadi seperti itu. Xian juga penasaran kenapa Linmo masih bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Sambil batuk-batuk karena rasa sakit, Linmo meminta Xian untuk mengabaikan itu dan meminta Xian untuk lebih baik mengatakan kata-kata. Xian yang gak paham maksud dari Linmo, dia bertanya kata-kata apa yang harus ia ucapkan. Linmo di situ menarik tangan Xian. Xian meminta Linmo untuk memberitahu saudara Huang bila keturunan keluarga Lin kehilangan organ dalamnya. Linmo bertanya pada Xian, apakah dia bisa bertahan hidup? Xian berkata bahwa itu tentu saja tidak mungkin bisa hidup karena tanpa organ dalam, terutama tanpa adanya jantung. Xian juga berkata jika dirinya memiliki pertanyaan khusus. Dia bertanya, apakah ada makna yang lebih dalam di baliknya? Xingling di situ bergumam, jika Linmo ingin mengaktifkan kekuatan warisan naga, salah satu anggota Lin harus mengucapkan kata-kata roh tanpa mengetahuinya. Jika Xian dibimbing untuk mengatakan, saya dapat hidup bahkan tanpa kelima organ dalam saya, Linmo akan benar-benar dibangkitkan saat itu juga. Tentu saja, bagi Linmo itu sederhana, karena bagaimana mungkin dia bisa tidak tahu cheat seperti itu. Itu adalah cheat yang digunakan oleh protagonis pria kedua. Tapi, apa yang Xian bisa katakan dan tidak bisa katakan tidak ditentukan oleh orang lain. Dengan tatapan tajam penuh intimidasi, Xingling berkata kepada Xian bila dirinya meminta Xian untuk peduli pada Linmo, tidak untuk berbicara omong kosong di depan Xingling. Xingling bertanya, apakah dirinya tidak berarti di mata Xian? Mendapati itu, Xian langsung menuduh hormat pada Xingling. Dia menangis dan berkata bila saudaranya dalam kondisi seperti itu, dia hanya merasa cemas saja. Xingling ingat dalam novel aslinya, Lin Xianxian digambarkan sebagai seorang putri, sombong, suka mendominasi, dan selalu memperlakukan Xiaojet seperti anak hina. Kesulitan strategi Xian adalah salah satu yang tertinggi. Tapi sekarang Xian merangkak di kaki Xingling tanpa martabat. Dia rasa pelatihan Xian tampaknya berhasil. Xingling melepas jubahnya. Dia berkata bila itu tidak apa-apa. Lagian juga, dia bukanlah iblis. Xingling melemparkan jubahnya ke arah Linmo. Dia meminta Linmo untuk menutupi wajah jeleknya itu karena Xian ketakutan dan menangis. Xingling mendekat ke Xian. Dia memuji Xian karena dia bertindak dengan baik. Terlebih lagi, Xian masih ingat bila Xian hanya seekor dogi liar di hadapan Xingling. Meskipun Xian hanyalah dogi liar, Xingling tahu apa yang Xian inginkan. Xian hanya ingin usahanya diakui oleh majikannya dan agar kesedihannya dapat diperhatikan oleh majikannya juga. Xingling menegaskan, meskipun benda-benda itu langka dan berharga di dunia sihir, mendapati itu, Xian dibuat menjadi terlupi-lupi. Dia sangat senang karena Xingling memberikan hatinya pada dirinya. Xian berkata kepada Xingling bila ini adalah yang ia inginkan. Bahkan, dia sampai terlihat seperti dogi yang ingin kawin. Wadah, Linmo yang melihat Xian, dia cukup terkejut. Dia berteriak marah kepada Xingling dan bertanya kutukan apa yang Xingling berikan kepada Xian hingga dia menjadi seperti itu. Linmo yakin apabila Xingling pasti melakukan sesuatu pada Xian karena Xingling sangat ahli dalam teknik kudao. Dengan santainya Xingling berkata bila dia sangat malas memberikan kutukan pada dogi liar. Xingling bergumam, pasti ini adalah pertama kalinya Xian bertemu dengan pria sejati. Pada saat itu juga, Linmo merasakan rasa sakit hingga memuntahkan cairan merah. Waduh, hampir habis suaraku. Xingling meminta Xian untuk melihat Linmo yang telah dikutuk oleh obsesinya yang tidak berarti terhadap kelangsungan hidupnya. Xingling rasa seharusnya Linmo bisa tidur dengan tenang dan bahagia. Tetapi, sekarang dia harus menanggung siksaan yang menyakitkan. Xingling meminta Xian untuk pergi ke Linmo dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sama seperti Xingling sekarang yang memperlakukan Xian. Jadi, Xian juga bisa memberikan sedikit kelembutan pada Linmo. Mendengar itu, Xian teringat masa di mana dia dan Linmo selalu bersama sejak kecil. Bahkan, ketika Xian diterima menjadi murid Musinlan, Linmo lah orang paling bahagia dan mengucapkan selamat padanya. Dia tahu harga yang harus dibayar untuk menggetarkan jalan iblis akan panjang dan menyakitkan. Jadi, untuk menyingkirkan binatang buas, Xian harus memberikan dirinya kepada mereka. Xian meminta maaf kepada Linmo. Dia berkata
berkata kepada Lin Mo bila dirinya akan menangkap penjahat yang menyakiti Lin Mo dan membalas dendam. Lin Mo meminta Xian untuk tidak melakukan itu. Dia juga meminta Xian untuk tidak mendengarkan Xing Ling. Ia pikir Xing Ling pasti tahu legenda kekuatan naga dari suatu tempat, jadi Xing Ling sengaja melakukannya. Tapi Xian malah bertanya, karena Lin Mo kehilangan organnya, jadi bagaimana Lin Mo bisa bertahan hidup? Mendapati itu Lin Mo terkena mental. Dia bertekad, sekalipun dia menjadi hantu, dia tak akan pernah melepaskan mereka semua. Hingga pada akhirnya, Lin Mo pun kehilangan kesadarannya. Melihat Lin Mo yang sudah tak sadarkan diri, Xian langsung menghampirinya dan menangis, mengkhawatirkan kondisinya. Xing Ling memegang wajah Xian. Dia mengucapkan bela sungkawa atas kematian Lin Mo. Dia menenangkan Xian meskipun dia kehilangan Lin Mo. Xian masih memiliki dirinya dan istana Yoluo. Xing Ling juga bisa menjadi ayah Xian yang telah terlahir kembali. Bahkan jika Xian bisa berpartisipasi dengan baik di masa depan, Xian mungkin bisa memenuhi syarat menjadi adik Xing Ling. Waduh, menjadi adiknya Xing Ling nih. Xian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Xing Ling atas semua bantuannya. Pada saat itu juga ada seseorang yang membuka pintu aula milik Xian, dan ternyata itu adalah Ji Taimei. Dia sangat terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dia tak menduga Lin Mo ternyata sudah bokat. Xing Ling membenarkan perkataan Ji Taimei. Dia juga merasa itu cukup disayangkan. Ji Taimei pun meminta bawahnya untuk menutup aula utama dan segera mengumpulkan semua murid, karena mereka harus menyelidiki semua ini dan menemukan pelakunya. Waktu pun berlalu setelah beberapa saat kematian Lin Mo. Nampak di depan aula banyak sekali orang yang tengah berkumpul. Ji Taimei meminta para murid yang bertugas di depan gerbang luar untuk segera keluar dan memberikan semua berita yang terkait dengan Lin Mo sesegera mungkin. Salah satu murid Ji Taimei memberikan hormat dan ingin menyampaikan sesuatu. Ji Taimei meminta orang itu untuk segera mengatakannya. Orang itu pun langsung menuju Li Sui dan menegaskan bila dia mencurigai Li Sui. Dia berkata bila Li Sui lah yang meminta untuk bertemu dengan Lin Mo pada hari ini, dan Li Sui juga adalah orang terakhir yang bersama dengan Lin Mo. Mendengar itu Ji Taimei cukup terkejut. Dia meminta orang yang bernama Lin Kai itu untuk tidak bicara omong kosong. Dia menegaskan bila Li Sui adalah murid dari Xing Ling. Jadi, jika Lin Kai salah menuduh, Ji Taimei akan menghabisi Lin Kai. Lin Kai sangat yakin. Dia berkata bila Li Sui lah orang yang terakhir bertemu dengan Lin Mo. Dia juga menegaskan beberapa rekannya juga melihatnya. Dia meminta Ji Taimei untuk memanggil mereka dan menjadikan mereka menjadi saksi. Ji Taimei bertanya, apakah wanita yang membuat Lin Mo terobsesi adalah murid dari Raja Iblis Xing Ling? Xing Ling di situ hanya diam saja, sedangkan Xian di situ langsung berteriak bertanya pada Li Sui. Apakah Li Sui lah yang menghabisi saudaranya? Dan mengapa Li Sui tega melakukan itu? Melihat kakaknya dituduh tanpa bukti, si cantik Xing Er langsung menampar Xian. Dia menekankan bila Xian diterima oleh Xing Ling sebagai seekor dogi. Dengan kata lain, paling tinggi Xian hanyalah seorang pelayan saja di istana Yoluo. Jadi Xing Er bertanya, mengapa Xian berani membentak kakak tertua di istana Yoluo? Pada saat itu juga, Xing Er sadar dengan tindakannya. Dia langsung berlari ke arah Xing Ling dan meminta maaf karena dirinya melakukan kesalahan. Dia beralasan bahwa dirinya sekarang hanya ingin menjaga kesejahteraan dan reputasi istana Yoluo saja. Jadi, tubuhnya bertindak tanpa sadar. Waduh, alasan saja nih. Xing Ling membelai manja Xing Er. Dia berkata bila Xing Er tidak melakukan kesalahan apapun, jadi dia tak perlu meminta maaf. Xing Ling bertanya pada Li Sui, apakah dia pernah bertemu dengan Lin Mo? Li Sui mengaku bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Lin Mo. Xing Ling pun menatap tajam dan berkata bila itu bukan ulah dari muridnya. Muridnya tidak ada hubungannya dengan kematian Lin Mo. Mendapati itu Lin Kai dibuat terkejut dan cemas. Hingga pada akhirnya Lin Kai dan orang-orangnya pun dihabisi oleh Ji Taimei. Ji Taimei tertawa dan berkata bahwa sekte Hehuannya juga harus memberikan penjelasan juga kepada Xing Ling. Dengan itu semua, dia bertanya apakah Xing Ling sudah merasa puas. Xing Ling memuji tindakan Ji Taimei. Dia merasa Ji Taimei memahami gambaran yang lebih baik. Xing Ling sadar bila serangan Ji Taimei tadi berbeda dengan yang aslinya. Dia tahu Ji Taimei hanyalah bos kerucut saja dalam cerita aslinya, dan kekuatannya saat ini Xing Ling rasa itu pasti ulah dari Mu Xinlan. Xing Ling pun menarik Xian dan akan membawanya pergi.
dia berpamitan kepada Jite Mei serta berkata sampai jumpa di turnamen sihir besok. Xian sangat kesal, tapi dia berusaha untuk tenang. Dia berpikir bila ini masih sesuai dengan rencana masternya, karena dia sudah berjalan sejauh ini, jadi tidak ada jalan lain untuk kembali. Dengan membuat Xingling menjadi terobsesi kepada dirinya, mendekati dia, menyenangkan dia. Lalu ketika Xingling berpaling, dia akan menghabisi Xingling. Sedangkan Xingling di sini tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh Xian. Dia meminta Xian untuk terus berpikir seperti itu, karena hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk dilatih sebagai salah satu dari 4 murid Istana Yoluo. Pada saat itu sistem muncul mengucapkan selamat karena Xingling telah menanamkan Black Love kepada Xian, dan poin Great Love yang diterima adalah 100.000 poin. Pada saat yang sama juga, di tanah suci Danau Es, nampak di dalam danau ada sebuah peti yang bersinar. Dan ternyata sosok di dalam peti itu adalah Mu Xinlan. Dia terbangun karena merasakan niat menghabisi yang begitu kuat. Dia juga tahu bila itu berasal dari Bei Xingling. Mu Xinlan membuka peti itu. Dia cukup penasaran rencana apa yang dijalankan oleh Xingling, dan apakah Xingling akan melawan balik kepada dirinya. Singkatnya, kita pun beralih ke tempat lain. Di situ Li Shui meminta maaf kepada Xingling. Dia mengaku bila kematian Lin Mo adalah ulah dirinya. Dia sangat meminta maaf karena melibatkan Xingling. Li Shui meminta Xingling untuk memberikannya sebuah hukuman. Tapi Xingling malah berkata bila Li Shui melakukannya dengan baik, karena Li Genjue dan Lin Mo adalah sebuah masalah besar bagi Xingling. Dia juga berkata bila Xingling berada di tempat itu, dia juga akan melakukan hal yang sama. Xingling menegaskan bila Li Shui adalah seorang murid yang paling ia hargai atas kinerjanya sebagai seorang guru. Xingling sangat bangga dengan Li Shui. Li Shui yang mendapati itu cukup terkejut. Dia tak menduga masternya selain mengatakan bagus, dia juga memiliki kata manis untuk memuji muridnya. Li Shui langsung berlari ke Xingling dan langsung memeluknya.